Jumpa kembali di diskusi online Budget Institute. Saya Herianto mengucapkan terima kasih banyak dan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin kepada semuanya. Terima kasih juga kepada peserta diskusi online yang sudah menyempatkan hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Pak Ucok Sky Kadapi, selaku Direktur Center for Budget Analysis. Kemudian, dalam diskusi kali ini, ada tema menarik yang diangkat untuk malam ini, yaitu mengenai siapa yang mau kudeta. Tidak lama ini, publik dihebohkan dengan ada pihak yang secara diam-diam ingin melakukan kudeta terhadap Presiden Jokowi Widodo. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, atau kita singkat itu LPI, yaitu Bung Boni Hargens, yang statementnya itu disampaikan pada tanggal 4 Juni 2020. Ia menyebutkan sudah mengantongi nama-nama para tokoh yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah krisis corona saat ini. Nah, sebelum itu saya meminta tanggapan dari Bung Ucok Sky Kadapi selaku Direktur Center for Budget Analysis. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bung Heri. Kudeta yang dirontakan di publik saat ini, saya menanggapinya itu sangat tidak rasional kalau misalnya yang melakukan itu dalam tanda kutip itu oposisi atau orang-orang di luar pemerintahan. Gitu. Itu tidak mungkin terjadi karena orang-orang yang orang-orang di luar pemerintahan itu pertama tidak punya senjata, gitu ya, tidak punya senjata, udah itu tidak punya yang namanya organisasi yang baik, kayak gitu ya, seperti tentara atau polisi. Gitu. Jadi kalau mengatakan udah mengantongi nama, sebut aja namanya, saya tuh nggak percaya ada gitu. Tapi kalau kudeta gitu ya, isunya kudeta, mungkin ya isunya kudeta, tapi mungkin dia mau melakukan pelengseran gitu ya, pelengseran karena ada konflik-konflik di dalam elit politik di lingkaran istana, itu mungkin itu bisa terjadi untuk saat ini kayak gitu. Karena saat ini kalau konflik politik ya, perebutan kekuasaan atau kue di dalam internal kekuasaan itu mungkin terjadi. Itu mungkin penyebab terjadinya konflik ini nanti bisa, menurut saya belum kudeta atau belum lengser. Tapi mungkin yang diminta untuk saat ini adalah adanya reshuffle kabinet dulu. Itu yang diinginkan, yang akan digeser ke sana dulu. Gitu ya. Jadi ada orang yang nggak disukai atau ada musuh-musuh di dalam internal istana dengan orang istana untuk menggeser teman-teman mereka gitu ya, karena menghambat gerakan ekonomi yang selama ini dilakukan sepihak gitu. Ini menghambat nih, ini harus kita hajar, kita hancurkan ini kayak gitu. Itu yang terjadi untuk saat ini. Kalau kudeta dari oposisi nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin, tidak rasional, hitung-hitungannya nggak ada. Oposisi apa yang mau dia kerahkan? Dia nggak punya kekuatan, tentara, polisi atau rakyat yang bisa, rakyat terlatih yang bisa dikerahkan, itu tidak ada. Jadi tidak ada tanda-tandanya. Gitu. Jadi orang yang ngomong kudeta dari oposisi dari luar kayak gitu, itu sama sekali tidak masuk akal untuk saat ini. Baik, terima kasih Bang Ucok. Selamat malam Pak Karyono. Selamat malam. Ini Pak Karyono ini adalah dari Indonesia Public Institute untuk memberikan tanggapannya tentang tema malam ini, diskusi malam ini, yaitu siapa yang mau kudeta. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Karyono, silakan. Ya, baik. Terima kasih saudara moderator. Selamat malam semua. Selamat malam untuk para pembicara dan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang diskusi ini menarik ya. Temanya itu mengerikan gitu ya.
saya pun sebenarnya takut juga ini untuk bahas soal siapa yang akan kudeta. Apalagi itu isu kudeta muncul di tengah pandemi. Ya. Betapa mengerikan gitu kalau seandainya benar-benar ada kelompok yang ingin melakukan kudeta di tengah musibah, ya, di mana masyarakat Indonesia sedang menghadapi wabah corona COVID-19 itu. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita pahami ya, kudeta itu kan sebenarnya lebih sering dimaknai sebagai perbuatan makar ya. Jadi kudeta itu sebenarnya kalau kita runut itu berasal dari bahasa Perancis ya, dari coup d'état itu kalau hurufnya, tapi bacaannya kudata gitu. Yang artinya adalah ya sederhananya adalah menggulingkan ya pemerintahan yang sah. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah saat ini ada yang ingin melakukan kudeta? Nah, ini yang menurut saya tidak bisa dijawab secara hitam putih gitu ya. Bahwa memang benar-benar ada pihak yang melakukan kudeta. Kalau menurut catatan kita ya, kudeta itu kan biasanya diawali dengan sebuah perencanaan, ya, perencanaan yang matang, ya, kemudian juga biasanya itu mendapatkan dukungan dari masyarakat sipil maupun militer. Nah, pertanyaannya apakah ada kelompok militer, ya, kemudian ada kelompok yang sipil yang sudah melakukan konsolidasi, ya, untuk melakukan kudeta. Nah, kalau menurut pengamatan saya, kudeta itu di mana-mana ya bisa berhasil kalau mendapatkan legitimasi, mendapatkan dukungan dari masyarakat dan mendapatkan dukungan dari kalangan militer. Nah, kalau menurut pengamatan saya saat ini militer masih solid, ya, TNI masih solid, ya. Nah, kemudian prasyarat untuk melakukan kudeta itu kan adanya satu situasi di mana ada satu kebijakan pemerintah yang melahirkan ya kesenjangan yang begitu lebar, yang membungkam demokrasi, membungkam kebebasan berpendapat, ya, kemudian kemiskinan merajalela, ya. Nah, itu saya kira yang perlu kita kaji apakah prasyarat itu terpenuhi gitu ya untuk melakukan kudeta. Kalau menurut saya prasyaratnya masih belum memenuhi ya untuk melakukan kudeta. Gitu ya. Betapa bodohnya jika seandainya ada orang atau kelompok tertentu yang nekat melakukan kudeta, ya, tanpa dilatar belakangi, tanpa memenuhi prasyarat yang saya sebutkan tadi. Adanya kemiskinan, kesenjangan yang begitu lebar, pembungkaman terhadap demokrasi, kemudian pembebangan terhadap kebebasan berpendapat. Gitu. Nah, kalau kita runut sebenarnya dari mana sih nih asal-usul isu kudeta kok tiba-tiba muncul gitu ya di tengah pandemi ini? Kalau menurut tracking saya ya, saya lacak itu muncul isu kudeta makar itu kan di tengah pandemi ya, itu munculnya diawali dengan adanya rencana webinar ya yang mengangkat tajuk pemakzulan presiden di tengah pandemi ditinjau dari hukum tata negara, kan? Catatan saya ada dua webinar ya. Yang satu adalah yang dilakukan oleh orang yang mengklaim ya dari UGM ya, dari Fakultas Hukum UGM. Lalu kemudian 2 hari kemudian muncul diskusi yang mengangkat tajuk yang sama tentang pemakzulan presiden.
ya, ditinjau dari hukum tata negara. Nah, pertanyaannya kemudian apakah itu bisa dijadikan sebuah indikasi bahwa ada upaya untuk melakukan kudeta. Ini saya kira masih debatable. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah mengangkat tajuk atau tema diskusi ya tentang pemakzulan presiden di tengah pandemi itu boleh atau tidak, gitu ya, pertanyaannya secara hukum. Ya boleh, memang boleh ya, mengangkat tema pemakzulan ya di tengah pandemi ya. Apakah secara hukum melanggar? Tidak, memang ya tidak ada larangan untuk melanjutkan diskusi di tengah pandemi yang mengangkat soal pemakzulan presiden. Dengan mengangkat tema pemakzulan ya itu dilarang oleh konstitusi. Anak SD juga tahu gitu loh. Anak SMP juga tahu bahwa diskusi itu merupakan salah satu ekspresi kebebasan berpendapat ya. Diskusi itu ekspresi demokrasi dan itu memang dijamin oleh konstitusi. Anak SMP juga paham itu. Nah, saya tidak ingin masuk ke sana, gitu. Saya ingin masuk pada persoalan etika dan moral. Gitu. Nah, mengangkat diskusi dengan tajuk pemakzulan presiden, ya, di tengah pandemi, di tengah penderitaan masyarakat, ya, itu memang tidak melanggar hukum, tetapi melanggar etika. Ya, di atas hukum itu ada etika, ingat loh, ya. Nah, itu jadi analoginya begini. Analoginya ya, saya ingin coba bikin analogi soal diskusi yang mengangkat tema pemakzulan atau kudeta itulah. Ya. Apakah boleh? Ya, apakah dilarang oleh hukum ketika ada orang yang tertawa ngakak, tertawa keras sekeras-kerasnya, ya di satu tempat, di tempat seseorang yang sedang mengalami duka, ya, yang sedang berduka. Gitu. Secara hukum tidak, tetapi secara etika melanggar etika itu. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya persoalannya bukan pada persoalan ini sesuai dengan melanggar demokrasi, melanggar hukum atau tidak, ya. Tapi persoalan lebih pada persoalan etika dan moral. Nah, ini menurut saya. Nah, kalau kembali kepada isu kudeta, saya kira kalau kita merujuk pada definisi makar gitu ya. Di kamus KBBI itu kan ada 3 pengertian itu. Yang pertama adalah makar itu dipahami sebagai akal busuk gitu ya. Yang kedua adalah dipahami sebagai sebuah serangan ya pada seseorang ya, membunuh seseorang. Itu yang ketiga adalah soal makar dipahami atau dimaknai sebagai perebutan kekuasaan atau penggulingan kekuasaan secara ilegal gitu ya, tidak sah. Nah, kalau kita amati kondisi hari ini tentang wacana makar dan kudeta itu, saya tidak melihat ada upaya serius gitu ya, yang serius benar-benar ingin melakukan kudeta. Saya lebih memaknai makar dalam kamus KBBI di pengertian pertama, yaitu akal busuk. Ya, ini ada akal busuk dari kelompok tertentu, gitu ya, untuk memanfaatkan situasi hari ini, situasi saat ini. Ya, tujuannya menurut saya sih adalah untuk mendelegitimasi pemerintahan sekarang. Ya, saya kira baru sebatas itu. Kalau kudeta, ya, pengambil alihan kekuasaan secara ilegal itu biasanya melalui perencanaan yang matang. Ya. Ada prakondisi, ya, ada kondisi yang melatar belakangi upaya untuk kudeta tadi. Gitu ya. Apa itu tadi? Kemiskinan yang meluas, ya, pembungkaman kebebasan pendapat, ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah,
jadi saya lebih memaknai bahwa wacana makar hari ini itu hanya merupakan akal busuk ya bagi kelompok yang merasa lelah, ya, tidak sabar, lelah dengan sistem demokrasi sekarang. Ya, nah, saya belum melihat ada kelompok yang secara serius untuk melakukan kudeta. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, prasyaratnya juga terpenuhi. Ya, prasyaratnya belum terpenuhi. Saya kira kalau ada kelompok yang nekat melakukan kudeta, saya pastikan gagal itu. Karena pasti tidak akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Gitu, ya. Nah, karena situasinya apalagi di tengah situasi dan kondisi masyarakat sedang menghadapi COVID-19 ini, ya, sedang mengalami penderitaan. Maka ketika ada pihak-pihak yang memaksakan, ya, justru akan menimbulkan resistensi, perlawanan dari rakyat itu. Ya. Tentu saja tidak menafikan ada kelompok-kelompok yang setuju, ya, tetapi saya melihat kelompok ini kecil, hanya besar di media sosial. Realnya sebenarnya tidak cukup besar.